Selamat menyaksikan. Suara itu singgah lagi digendang telingaku, indah dan merdu, sehingga menusuk ke jiwa. Kalbu yang berombak lara, tenang seketika. Badai biru yang acap kali menghempas pantai hati kembali membelai. Pintu hati yang terkunci, terbuka luas menjemput masuk pawana syahdu, memercik damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sesungguhnya Kaulah yang maha besar. Aku tunduk pada kudrat dan iradat-Mu. Ingin sekali kuselami marifatmu. Mahu rasanya mendampingimu setiap kali rindu ini bertanda. Naluriku meronta-ronta, ingin mencungkir rahasia di sebalik dugaan ini. Namun, apalah dayaku, sebanyak manalah kudratku. Aku anak malang, hanya mampu menjahitkan perasaan yang terbuku dengan derayan air mata. Hanya naluriku yang mampu menangis hibah. Berkali-kali aku coba menjerit, merayu meminta ihsan, namun mereka masih tidak mengerti. Aku sudah mulai dibuai perasaan putus asa, dan aku sebab menyenangkan penderitaan yang telah dan bakal aku tempuhi. Ibu, di mana dirimu, Ibu? Anakku ini terlalu merinduimu, terlalu mendambakan curahan kasih sucimu. Adakah semudah itu kau melupakan tubuh ini yang 9 bulan 10 hari terkandung dalam kandung rahimmu? Lupakah dirimu, Ibu? Susah payah kau melahirkanku ke dunia, sememangnya aku telah ditakdirkan bermula dengan gametes. Disinilah aku, titisan nutfah yang tercipta daripada hasil hubungan terlarang, lalu membentuk alaqah. Peralihan masa yang menjadi fitrah setiap penciptaan ilahi, menyaksikan aku yang perlahan-lahan membentuk mutha. Aku mulai hidup membesar dalam tubuhmu. Aku bernafas seiring dengan sesalanmu. Denyut nadiku dan detak jantungmu bersama-sama menghitung hari penentuan yang bakal membongkar segala rahasia yang telah kau pendamkan. Dan kehadiranku akhirnya terjahir walaupun kau coba menyembunyikannya. Keluargamu sudah tidak sanggup merelakan contengan arang ke wajah mereka. Caci serana, semuanya masih terngiang-ngiang di telingaku, Ibu. Dirimu sadar akan kebersalahanmu itu. Kau membawa dirimu dan aku bersama palitan dosa dan maruah yang telah kau robekan. Saat itu, aku tidak tahu entah berapa kali empalan mataku pecah. Aku juga tidak tahu entah berapa dalam murah kesalku ini. Antara jijik melihatmu, merasa betapa rendahnya derajat diri ini, dan rasa kasih yang mula bertabuh di hatiku pada dirimu, Ibu. Hari-hari yang telah kita lalui mengandung selautan suka dan duka. Memang hidup penuh maknanya, antara segunung kekesalan di masa lampau dan selautan keyakinan untuk menempuh hari-hari mendatang. Kau membawa dirimu, namun kau terus dirajam dengan panahan kata-kata nista. Apalah nasibmu, duhai Ibu, lelaki yang menanam benih di ladang milikmu, galak bersandiwara di hadapan keluarganya. Dia dianggap mulia ketika Serana bersembunyi di sebalik diri syaitan yang bertopengkan manusia itu. Dan akhirnya kau pergi membawa suatu penghinaan yang pahit untuk ditelan. Mengapa beban ini hanya tergalas di bawahmu saja? Mengapa tidak sama-sama bertanggung jawab dan bermuasabah lantaran dosa yang masing-masing merelakannya? Langkah demi langkah kau atur, lemah tak berdaya. Mentari mula bersinar hijau seakan-akan turut mendukungmu. Dan ketika itu, pandanganmu menjadi gelap. Oh Ibu, tabahkanlah hatimu. Syukur padanya karena masih ada insan yang ingin menghulur simpati. Dan akhirnya kau diambil bekerja di gerai makan milik Pak Osman dan Mama. Mereka sudah kau anggap sebagai anugerah ilahi, menggantikan ayah bundamu yang telah memadamkan namamu dari kamu sejarah keluarga. Mulianya hati kedua insan yang membenarkan kau berteduh di teratak damai mereka. Kau mereka tatang seperti anak yang menjadi amanah Rob, mewangi kuntuman bahagia antara kita. Kasih sayang yang tidak dapat kau miliki dulu, mula kau kecapinya di sini. Aku gembira, Ibu, saat aku melihat dirimu kembali tertawa dan ceria.
Saat aku menyaksikan sinar ketenangan di birai matamu, saat kau dendangkan aku dengan alunan kalam ilahi, surah Maryam dan Luqman menggetarkan denyut nadiku, mendamaikan jiwaku. Dan kau mulai tersenyum saat aku memberi tindak balas pada kalimat thayyibah yang kau lakukan. Ibu, memanik jernih menguncur lagi dari kolam mataku. Aku menangis, Ibu, saat melihat dirimu yang setiap detik berbisik-bisik dengannya. Kewajiban 5 waktu yang sering kau abaikan dulu, mulai kau kecapi. Kewajiban 5 waktu yang sering kau abaikan dulu, kini ditunaikan di awal waktu. Tiang agama itu dibina kembali setelah sekian lama ia runtuh. Kau sering berbicara padaku bahwa dulu kau hidup dengan pesona dunia, terlalu mengagungkan modernisasi dan kemewahan. Namun, aku tidak mau menyalahkan dirimu. Kau dididik dan dibesarkan dengan gaya hidup sebegitu. Ayah dan bundamu bangga melangkar sejarah di celah-celah masyarakat Medan. Kau sering membisikkan padaku kekesalanmu karena terlanjur melalui detik-detik hitam dalam hidupmu yang penuh pura-pura itu. Aku mengerti perasaan tulusmu itu, Ibu. Saat kau bermuhasabah dan bermunajat di hamparan suci itu, aku turut menangis, Ibu. Aku tahu dan sadar manusia memang tidak pernah sunyi daripada melakukan kesilapan. Pak Osman dan Mama menemanimu di rumah sakit. Saat-saat itu, aku rasakan kau amat memerlukan perhatian dan sokongan daripada insan-insan yang kau sayangi. Namun, kau aku pada kehendak ilahi. Katamu ini adalah kifarah atas segala noda hitam yang telah kau palitkan di kanvas hidupmu. Kuncupan rahimmu memaksaku keluar dari kepompong yang telah lama kudiami. Kau berjahadah dengan kesakitan yang tercetus, perhitungan antara hidup dan mati. Kini aku dapat melihat dirimu, Ibu. Dan kau hadiahkan aku sebuah senyuman ketika seorang wanita berpakaian putih memperlihatkan diriku padamu. Ucupanmu ke pipiku serasa satu nikmat yang tidak dapat aku gambarkan. Ucupanmu ke pipiku serasa satu nikmat yang tidak dapat aku gambarkan. Telinga kananku diajankan dan telinga kiriku dikamatkan dengan kalimat seruan yang mulia. Aku bahagia, Ibu. Aku bahagia karena anak yang terhasil daripada hubungan terlarang sepertiku masih dapat mendengar kalimat suci kalam Ruhul Jalil. Dan aku lihat ada manik-manik jernih yang luruh membasahi pipimu ketika Pak Osman mula berbicara indah. Tiap bayi dilahirkan dengan keadaan suci. Ayah dan ibunya lah kelak yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ketulusan hatimu, kemuliaan hatimu, dan ketulusan jiwamu memaut erat perasaan cintaku padamu, Ibu. Terima kasih karena telah sudi melahirkanku ke dunia. Dan kini, Ibu, penyalaan lilin cintamu telah kau padamkan. Aku coba menyalakan kembali sumbu lilin yang telah sebatikan di jiwaku, namun tidak berdaya. Kau pergi saat aku berlayar tenang di samudra kasihmu. Kelainan bicaramu pada malam dingin itu menjadi realiti hijauan buruk yang mengunjungi lelap tidurmu. Perlahan, kau jadi Aku terasa seolah-olah kau pergi meninggalkan. Aku terasa seolah-olah kau pergi meninggalkanku. Aku terasa seolah-olah kau pergi meninggalkanku. Dan apa yang amat kutakuti, kini telah kau realitikannya. Percayalah, Ibu, betapa anakmu ini amat merinduimu. Kembalilah, Ibu, kembalilah. Terima kasih.